sahabat seperti Yesus. Tuhanku, Tuhanku, segala penyakit disembuhkannya. Tuhanku, Tuhanku, Yesus tahu suka duka kita, dipimpinnya selamanya. Tiada sahabat seperti Yesus. Tuhanku, Tuhanku. Saudaraku, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur di pagi ini kami terbangun dengan tubuh yang sehat. Rindulah kami untuk belajar lagi firman-Mu. Berkatilah, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Renungan firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Pengantara Ilahi. Ayat inti atau ayat tema, setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Keluaran 34 ayatnya yang ke-33. Kita ikuti penjelasannya. 40 hari dan 40 malam lamanya Musa tinggal di atas gunung. Dan selama waktu ini, sebagaimana yang pertama itu, dengan secara ajaib ia telah dikuatkan. Tidak seorang pun diizinkan untuk naik bersama dengan dia, ataupun diizinkan untuk mendekati gunung itu selama ia tidak berada bersama dengan mereka. Atas perintah Allah, ia telah menyediakan 2 loh batu dan membawanya ke puncak gunung. Dan sekali lagi Tuhan telah menuliskan di atas kedua loh batu itu kata-kata perjanjian, yakni 10 hukum. Selama waktu yang lama yang digunakan untuk berhubungan dengan Allah, wajah Musa telah memantulkan kemuliaan dari hadirat ilahi. Dengan tidak diketahuinya, wajahnya bersinar dengan terangnya pada waktu ia turun dari gunung itu. Terang seperti itu telah menerangi wajah Stefanus pada waktu dibawa menghadap kepada hakim-hakimnya. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Harun, sebagaimana orang banyak itu, undur dari Musa dan takutlah mereka mendekati dia. Melihat kekacauan serta kegentaran mereka tanpa mengetahui sebabnya, ia mengajak mereka supaya datang dekat. Melalui terang yang menyilaukan itu, Allah bermaksud untuk memberi kesan kepada Israel tentang sifat-sifat hukumnya yang suci dan agung itu. Sementara Musa berada di atas gunung, Allah memberikan kepadanya bukan saja kedua loh batu itu yang berisi hukum, tetapi juga rencana keselamatan. Ia melihat bahwa pengorbanan Kristus telah digambarkan lebih dulu oleh segala lambang-lambang pada zaman orang Yahudi. Dan terang surga yang memancar dari bukit Golgota, yang tidak kurang daripada kemuliaan Allah itu, yang telah memancar dengan terangnya kepada wajah Musa. Terang ilahi itu melambangkan kemuliaan dari zaman di mana Musa merupakan pengantara yang kelihatan. Musa adalah satu lambang daripada Kristus. Sebagaimana pengantara Israel itu menudungi wajahnya oleh karena orang banyak itu tidak tahan untuk melihat kemuliaannya, nah demikian juga Kristus, pengantara ilahi itu, menudungi keilahiannya dengan kemanusiaan pada waktu datang ke dunia ini. Jikalau ia telah datang disertai oleh kemuliaan surga, ia tidak akan dapat mendekati manusia dalam keadaannya yang berdosa. Mereka tidak akan tahan terhadap kemuliaan hadiratnya. Oleh sebab itu, ia telah merendahkan dirinya dan dijadikan yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Roma 8 ayat yang ketiga. Agar ia dapat, katanya apa? Menjangkau manusia yang berdosa itu dan mengangkat mereka. Mari kita renungkan lebih dalam. Apakah saya memiliki pancaran cahaya yang berasal dari kepatuhan pada hukum kudus Allah? Luar biasa, firman Tuhan kita pada saat ini mengingatkan kita bagaimana Musa memiliki wajah yang menerangi banyak orang oleh karena dia telah dekat dengan Tuhan. Dan saat ini, mari kita juga memiliki terang kemuliaan Tuhan ketika kita taat kepada hukum-hukumnya. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar firman Tuhan pada saat ini, belajar tentang Musa, belajar tentang Yesus Kristus sebagai pengantara ilahi. Dan biar kiranya kami dikuatkan dengan kebenaran firman ini, lewat kami menghidupkan untuk setia kepada hukum-hukum Tuhan.
Diberkatilah kami dalam tugas pelayanan kami pada sepanjang hari ini. Berkat surga akan menjadi bagian semua umat-umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.